lagi, kacengnya enak banget. Iya dong. Kurang asin nih. Bentar ah. Ih, kacenggo, gak bagus tahu kalau kebanyakan garam. Hah? Gak bagusnya? Iya, bisa nyebabin gangguan ginjal. Wah, berarti aku harus ngurangin garam ya, Nyil. Tapi kalau kekurangan garam juga gak bagus, kacenggo. Bisa bikin natrium dalam darah rendah. Oh gitu, Nyil. Emang ada batasnya nggak sih, Nyil? Ada, kacenggo. Batasnya cukup 1 sendok teh per harinya. Oh, makasih ya, Nyil. Aku baru tahu nih dari Unyil nih. Nah, ngomongin tentang garam, kacenggo, ada loh, kacenggo, garam dengan bermacam-macam rasa. Oh, rasa apa aja, Nyil? Ada rasa garamkah se-Indonesia. Ada yang bisa nebak apa di dalam bambu bakar ini? Nasi bakar atau lemang khas Sumatera Barat? Semua salah. Bambu bakar ini berisi garam. Hasilnya smoke salt alias garam asap. Dengan proses ini, harga garam kasar belasan ribu rupiah berubah jadi ratusan ribu rupiah. Di Indonesia, smoke salt masih asing. Tapi di negara-negara Asia Timur, garam asap sudah sering digunakan untuk membuat masakan punya cita rasa berbeda. Antara smoke salt buatan Jepang dengan smoke salt asal Bali buatan Butoya. Rasa garam yang dibuat Butoya ada rasa manisnya. Sedangkan smoke salt di Jepang cenderung asin. Perbedaan iklim mempengaruhi rasa dan kualitas garam asap. Saya belajar ini ke Jepang tahun 92. Dan ini namanya smoke salt. Kita menggunakan bambu juga ya, bambu muda. Dan lihat ini baru smoke pertama seperti ini dia jadinya. Masih putih dan ini masih akan ada proses yang selanjutnya, yang kedua dan ketiga. Yap, karena bukan garam yang biasa digunakan di Indonesia. Butoya belajar teknik membuatnya aja sampai ke Jepang. Dari negeri Sakura itulah Butoya berhasil menemukan seni dan cita rasa khas smoke salt. Gurih dan ada aroma bakaran yang menggugah. Garam yang digunakan berasal dari daerah Bali, Jawa, NTT, dan NTB. Butoya sengaja mengambil garam dari daerah yang masih memproduksi garam secara tradisional, yaitu dengan pengeringan mengandalkan sinar matahari di pasir hitam. Penyaringan dari pasir hasil batuan vulkanik menghasilkan garam berkualitas dan menambah kandungan mineralnya. Enak banget ya, Nyil. Iya, kacenggo, kasarnya empuk. Kapan lagi kita bisa di sini, Nyil? Nyil, kamu lihat gak? Lihat apa sih, kacenggo? Itu kan lampunya, Nyil. Lampunya mati-mati sendiri, Nyil. Ih, kacenggo, kenapa sih? Nyil. Garam. Garam, mana garam? Kacenggo, ngapain nyari garam? Mana ini garamnya? Ya ampun, kacenggo, ngapain pakai garam segala? Ya katanya orang zaman dulu garam tuh berampuh buat yang kayak gini-gini, Nyil. Hah, kacenggo, itu cuma mitos, kacenggo. Mitos? Iya, karena orang zaman dulu suka mengaitkan hal-hal ini dengan garam yang mengandung elektromagnetik. Oh gitu, Nyil. Iya. Makanya kacenggo sekarang kikir positif aja ya, kacenggo ya. Aman selama ada Unyil. Garam, bye-bye. Unyil. Unyil. Satu jar smoke salt berisi 350 gram. Harganya Rp540.000. Untuk premium smoke salt yang warnanya paling hitam, harganya bisa lebih tinggi lagi. Harganya jauh lebih mahal dibanding garam biasa. Karena proses pembuatan garam asap sangat panjang. Bambu yang digunakan juga nggak sembarangan, harus bambu yang masih muda. Iya, karena kan kalau bambu muda itu masih ada airnya. Jadi rasanya nanti mix campur dengan rasa garamnya. Jadi bagus sekali. Dan karena bambu muda itu masih ada airnya, jadi dia sangat bagus untuk campuran rasa. Healthy juga sangat sehat sekali karena dia muda bambunya. Dan kita harus tekan biar nanti dia matangnya bagus sekali. Garam perlu dipanaskan selama lebih dari 3 jam. Dibakar sekitar 30 menit pada suhu 80 sampai 120 derajat Celcius. Proses pembakarannya gak cuma sekali. Perlu pembakaran 5 kali sampai 7 kali.
garam yang sudah dibakar dihaluskan, terus dimasukkan lagi ke dalam bambu. Belajar membuat garam asap langsung di Jepang nggak membuat Butoya puas. Dengan kreativitas, kombinasi garam asap dan rempah-rempah khas Indonesia tercipta. Saya belajar ini untuk rasa semuanya dari Jepang. Setelah saya pulang ke Indonesia, jadi di Indonesia kita punya banyak sekali rempah-rempah kekayaan alam Indonesia. Ada kunyit, ada kecombrang, dan saya olah dari bahan apa yang ada di Indonesia untuk rasa-rasa dari garam, smoke garamnya. Ini dengan kecombrang ini rasanya luar biasa sekali setelah di-smoke dengan proses 9 kalinya. Ada 12 rasa untuk garam asap dan garam biasa. Hampir semua varian garam ada tambahan rempah-rempah seperti campuran kecombrang dan kunyit. Bahan-bahan yang dipilih fresh, bukan kecombrang atau kunyit instan. Bahan rempah dipotong, dihaluskan, dan dikeringkan. Rempah halus inilah yang dicampur ke dalam garam asap. Ini yang ada flavor garlic. Bener banget. Kalau misalnya sea salt itu lebih gurih, dan kalau yang ini ada wangi smoke-nya. Beda sama yang nggak melalui tahap smoke. Ini nih. Ini tetap gurih, cuman khasnya dari garam laut ini adalah lebih manis daripada yang biasanya. Harga jualnya jauh lebih mahal dibanding garam biasa. Dari segi keuntungan, jelas lebih besar. Tapi bukan cuma itu yang dicari. Alasan saya memulai usaha garam ini karena saya dibesarkan di lingkungan petani garam. Itu di daerah Desa Tianyar Barat, Kubu Karangasem. Dan saya lihat petani garam kita kehidupannya sangat-sangat tidak memadai. Dan juga saya lihat banyak generasi muda sekarang tidak mau membuat garam karena tidak bagus penghasilannya. Jadi makanya dari itu saya memulai bisnis ini di 2 tahun lalu. Butoya juga mengusahakan pendapatan petani garam supaya stabil. Caranya memberikan fasilitas dan pengetahuan pembuatan garam dengan benar. Selain mendukung pelestarian hasil alam Indonesia, Butoya juga ingin masyarakat lebih aware dengan kesehatan. Garam laut menyimpan segudang manfaat, menjaga keseimbangan elektrolit, menjaga kesehatan kulit, mencegah kram otot. Garam laut ini cocok buat penambah rasa berbagai jenis makanan. Untuk menu ala barat atau asli Indonesia, bisa. Kayak yang dimasak Butoya ini nih, ayam kecombrang. Sea salt memang diklaim lebih sehat, tapi tetap saja harus konsumsi dalam batas wajar. Karena kelebihan konsumsi garam bisa akibatkan hipertensi. Tapi jangan kekurangan juga, karena bisa beresiko hiponatremia, kadar natrium dalam darah di bawah normal. Banyak yang bilang Indonesia kan punya wilayah laut yang luas. Terus kenapa masih harus impor garam? For your information, garam gak cuma dihasilkan dari laut. Faktanya, garam di dunia ini mayoritas bukan didapat dari laut, tapi dari gunung. Yap, garam ditambang dari gunung atau gua. Diproses menjadi garam yang bisa digunakan sebagai bumbu masakan atau untuk industri. Garam bukan sekedar memberi rasa asin pada masakan. Berbagai macam industri seperti industri tekstil, farmasi, dan kosmetik membutuhkan garam untuk proses produksi. Garam industri beda dengan garam konsumsi. Garam tradisional yang diproduksi petani standarnya berbeda dengan garam untuk industri. That's why negara kita masih butuh impor garam. Alat masak berkarat atau gunting mulai karatan. Katanya nih garam bisa mengusir karat loh. Tapi masa iya sih garam bisa ngilangin karat? Kita buktikan. Tuang garam dapur di atas wajan. Siapkan jeruk lemon,
potong jadi 2 bagian. Peras lemonnya di atas garam. Lalu taruh jeruk lemon di atas wajan seperti ini. Hal yang sama juga kita ulangi untuk gunting. Tuang garam di area berkarat. Peras lemonnya, terus taruh di atas gunting. Lalu tunggu 2 jam. Nah, kalau sudah, angkat lemonnya. Lalu gosok permukaan wajannya. Wah, ternyata hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Karatnya gak hilang. Malah wajannya jadi kuning gara-gara air lemon tadi. Begitu pula dengan gunting. Masih ada tuh karatnya. Jadi pembuktian hari ini gagal. Aduh, Nyil gagal, Nyil. Ya, namanya juga pembuktian Katinggo ngasih banyak tips-tips Unyil yang bener loh dan berhasil. Gitu, Nyil. Makanya nonton si Unyil dari Senin sampai Jumat jam 12 siang hanya di Trans 7. Jil, gimana kalau kita main game, Nyil? Hah, main game apa Katinggo? Udah ada. Ya, tapi nggak seru kalau kita berdua. Gimana kalau kita ajak kakak-kakak yang di sana? Oh, boleh. Kakak, main geng sang Unyil yuk, Kak. Sebutkan nama buah-buahan tropis. Pisang Unyil. Betul. Nanas Unyil. Betul, Kak. Mangga. Betul, Kak. Apa ya? Ayo. Anggur. Salah. Kok salah? Nah, makanya kakak sering nonton Unyil ya. Jam 12 siang hari Senin sampai Jumat di Trans 7. Nanas, pisang, mangga, alpukat. Biasanya ada di top of mind orang-orang kalau mendengar tentang buah tropis. Yap, buah yang cuma ada di negara tropis. Buah tropis juga dikenal dan dinikmati di negara-negara 4 musim. Iya, meski di sana nggak ada pohonnya, masih bisa impor dari negara lain. Harganya, ya jelas jauh lebih mahal daripada yang biasa kita beli di pasar. Kayak nanas nih misalnya. Di sini satu buah biasanya dijual 20 sampai 30 ribu rupiah. Di Amerika, nanas dijual sekitar $3 per kilogram. Kalau bobot rata-rata satu buah nanas 5 kilogram, ya berarti harganya $15 per buah. Beda lagi nih sama rambutan. Kalau pas lagi musim, harga rambutan biasanya belasan ribu rupiah aja per kilogram. Nah, kalau di Amerika harganya berapa ya? Salah satu warga Indonesia yang tinggal di Amerika pernah posting harga rambutan di sana. Harganya 50 sen atau Rp7.500 per buah. Jadi satu 7.500. Yap, bukan per kilogram, tapi per butir. Kalau dilihat rambutannya juga udah hitam-hitam gitu. Beruntung kan kita tinggal di negara tropis yang buahnya melimpah. Ada buah tropis yang bisa kita jumpai di sepanjang garis khatulistiwa. Ada juga buah tropis yang cuma ada di sekitar Asia Tenggara. Di sisi salak. Buat orang Indonesia, Malaysia, dan Thailand, salak biasa dibudidaya. Tapi bagaimana dengan orang Amerika yang baru pertama kali lihat salak? Dih, Katinggo, kulit arinya kenapa dibuang? Katanya bahaya, Nyil. Ini harus dibuang. Katinggo emang kata siapa? Kata siapa ya? Justru kulit arinya itu bagus karena menjaga kekebalan tubuh dan bagus untuk mencegah sariawan. Oh gitu, Nyil. Ya kalau begitu, aku nggak usah capek-capek ngupas kulit arinya dong. Siapa suruh ngupas? Ya udah, kalau kayak gitu, aku langsung makan aja. Buat yang belum pernah lihat salak, bentuknya memang aneh. Kulitnya bersisik, mirip kayak ular. That's why disebut snake fruit dalam bahasa Inggris. Indonesia merupakan negara eksportir salak terbesar loh. Harga jual untuk ekspor juga lebih tinggi. Bisa sampai Rp60.000 per kilogram. Bisa cuan banyak nih. Beda daerah, beda juga jenis salaknya. Di Sleman, daerah istimewa Yogyakarta, jenis salak pondola yang paling banyak dibudidaya. Dagingnya lebih tebal, rasanya lebih manis. Di Sleman, total produksi salak bisa sampai 73.000 ton per tahun.
Luas kebunnya 3.000 hektar. Menyerap belasan ribu orang petani. Gak heran kalau Sleman dijuluki sebagai kota salak pondoh. Salak bisa dipanen sepanjang tahun, tapi panen raya biasanya di bulan November sampai Januari. Pas panen lagi banyak-banyaknya, harga salak bisa turun drastis. Buah salak pondok adalah buah kebanggaan warga Sleman, Yogyakarta. Cuman saat ini harganya di petani sangat anjlok, terutama ketika musim panen tiba. Harga di sini 1 kilonya bisa sampai 2.500 per kilo, bahkan bisa lebih rendah dari itu. Untuk itu kami berupaya untuk mencoba menaikkan lagi pamor buah salak pondok Sleman. Selain diekspor, mengolah salak juga jadi cara untuk menambah nilai jual. Misalnya dibuat jadi pie. Salak yang Indonesia banget dipadukan dengan makanan barat. Nah, kenalin nih Mas Muhammad Mubarok yang bikin salak naik kelas. Berlatar belakang ilmu tata boga, bukan berarti Mas Mubarok bisa bikin olahan salak dalam waktu singkat. Butuh beberapa kali eksperimen sampai nemu formula yang pas. Untuk memperoleh formula yang tepat membutuhkan percobaan sampai 7 kali, baru kami memperoleh formula terbaik. Inspirasinya dari apple strudel yang jadi oleh-oleh khas Malang. Sama-sama punya buah khas, pasti bisa dong diolah jadi pastry. Pie salak yang mulai dijalankan sejak April 2021 ini adalah cara Mas Mubarok memberdayakan petani salak lokal. Demi petani, Mas Mubarok sampai rela mengundurkan diri dari pekerjaannya sebagai ASN. Kisahnya bahkan sempat viral loh. Semuanya demi mengabdi pada para petani salak. Dan pastinya membawa petani salak pondoh di Sleman jadi berdaya dan sejahtera. Kenapa Kak Tinggo? Tahu nggak Nyil? Katanya nggak boleh tahu kalau kebanyakan makan salak bisa bikin sembelit. Nggak mau, aku takut kalau makan salak. Kak Tinggo masih percaya aja sama mitos. Cuma mitos doang Nyil. Cuma mitos doang. Tapi yang bener sih, ada beberapa orang yang nggak bisa makan banyak salak. Orang-orang kayak gimana Nyil? Orang yang punya kenduri tengah sama yang punya gangguan buang air besar. Oh gitu. Berarti kalau yang kayak Kak Tinggo gini aman dong Nyil. Aman Kak Tinggo. Makan Tapi Kak Tinggo juga harus hati-hati. Kenapa lagi Nyil? Ya kalau makan jangan sama giginya ya. Siapa yang mau makan bijinya? Mitos versus fakta. Katanya nih, makan salak bisa bikin sembelit. Jawabannya mitos. Sama seperti buah lain, salak juga kayak serat yang artinya baik untuk kesehatan pencernaan. Terus salak katanya juga bisa membantu menyembuhkan diare. Nah, kalau yang ini baru bener. Salak mengandung zat tanin yang berguna sebagai anti diare. Tapi sifatnya hanya membantu ya. Kalau mau mengatasi diare, ya harus minum obat khusus.